Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi terkait dasar-dasar pengantar enzim ya. Kemarin sudah kita sudah membahas terkait asam amino dan sedikit tentang protein, bagaimana protein itu dibentuk. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Perkuliahannya masih akan ya ini akan teoretis sekali ya. Jadi nanti untuk mengurangi kebosanan saya akan putarkan video-video. Oke, kemarin sampai sini ya. Jadi kita lanjutkan bahwa terkait sifat dari larutan protein. Jadi protein ini punya sifat asam ataupun basa di dalam larutan itu nanti akan ditentukan oleh satu adalah oleh gugus R yang dapat terionisasi. Jadi kemarin sudah diperlihatkan gugus R-nya itu bisa macam-macam ya. Yang ini nanti akan menentukan kalau ketika protein ini ada di dalam larutan, kemudian gugus R-nya itu terionisasi, apakah dia akan bermuatan positif ataukah akan bermuatan negatif, sehingga nanti sifat asam basanya juga akan ditentukan oleh itu. Kemudian sifat asam basa ya tentunya ditentukan oleh gugus amin dan gugus karboksil yang ada di komponen asam aminonya. Nah, kemudian karena jenis protein ini ditentukan juga oleh larutan asam amino dan bentuk konformasi polipeptidanya. Nah, sehingga nanti kalau gugus R-nya ini terionisasi, ini nanti akan proses ionisasinya ini tentunya akan dipengaruhi oleh gugus-gugus yang ada di sekitarnya atau gugus-gugus tetangganya. Nah, kemudian kita juga ingat bahwa dia punya titik isoelektrik, yaitu pH di mana muatan dari protein atau asam amino itu menjadi netral. Nah, sehingga pada titik isoelektriknya, kelarutannya itu menjadi minimum karena ionisasinya kan tidak ada ya, jadi kelarutannya akan menjadi minimum. Nah, pH isoelektrik ini yang nantinya akan ditentukan oleh berapa nilai derajat disosiasi dari gugus R-nya. Oke, kemudian protein di dalam larutan buffer dengan pH yang lebih besar dari pH isoelektrik dari protein, maka protein ini akan bertindak sebagai anion. Sehingga kalau anion kan berarti muatannya positif ya. Jadi dalam pengaruh medan listrik dia akan bergerak ke arah anoda, sementara kalau pH di dalam larutan atau pH di buffernya itu lebih rendah daripada pH isoelektrik, maka dia akan berfungsi sebagai kation, kemudian bergerak ke arah katoda. Nah, sehingga karena dia punya sifat muatan yang bisa dibedakan, maka sebetulnya protein ini bisa dikenali ataupun bisa dipisahkan dari berdasarkan sifat muatannya ini. Ini yang disebut dengan prinsip elektroforesis. Jadi pemisahan elektroforesis ini adalah proses pemisahan yang didasarkan atas perbedaan kemampuan bergerak di medan listrik. Nah, ini adalah contoh beberapa pH isoelektrik untuk beberapa nilai pH isoelektrik untuk beberapa jenis protein ya. Anda bisa lihat. Jadi bervariasi. Ada yang nilai pH isoelektriknya itu cenderung rendah, ada yang cenderung tinggi, ada yang cenderung asam, ada yang cenderung basa. Nah, kemudian selain elektroforesis, itu proses pemisahan protein itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pada dasarnya, satu tadi adalah dengan memanfaatkan kemampuan dia
terionisasi ya, apakah dia akan memberikan muatan positif, apakah dia memberikan muatan negatif, ini bisa dimanfaatkan untuk memisahkan protein atau untuk merecovery protein atau ya sekedar untuk mengidentifikasi protein ini termasuk jenis apa asam aminonya. Kemudian yang kedua adalah pemisahannya tentunya berdasarkan ukurannya. Nah, secara teknik ada yang tadi ya pemisahan dengan elektroforesis, kemudian dengan kromatografi. Jadi kromatografi ini adalah dengan kemarin sudah sempat disinggung ya, dia dilewatkan suatu medium statik gitu ya. Nanti si komponen berprotein ini akan melewati medium statik tadi, sehingga nanti dia akan memiliki perbedaan kecepatan jalan gitu ya. Jadi nanti akan bisa terpisahkan. Nah, selain dua mekanisme tadi, ini protein juga bisa dipisahkan dengan proses pengendapan. Pengendapannya bisa dengan cara dibuat menjadi garam dulu sehingga kelarutannya turun, ataupun dengan menggunakan pelarut yang berbeda sehingga nanti karena kelarutan berbeda sehingga protein ini bisa mengendap. Oke, untuk lebih menunjukkan cara-cara proses pemisahan protein, saya akan sajikan dulu dalam bentuk video ya. Protein purification. Why do we need purified protein? By analyzing pure protein, we can determine amino acid sequences and investigate a protein's biochemical function. Besides, crystallization of proteins need pure protein. And we can obtain X-ray data from the protein crystals with a picture of tertiary structure, which is the actual functional unit of the protein. For pure protein is so important for further analysis, we will discuss the protein purification methods which usually used. Purified protein contains only one type of protein which we are interested in. At beginning, this protein may be only a tiny fraction of the complex. How could we know we isolate the particular protein we need? We need an assay for some unique identifying property of the protein, so that we can tell when the protein is present or whether this is a target protein. Determining an effective assay is often difficult. For enzymes, which are protein catalysts, the assay is usually based on the reaction that the enzyme catalyzes in the cell. For already known protein, there is a more convenient method. Western blot. We can use specific antibody to analyze the target protein. These methods will be used after the purification process. We'll talk about this later. When you know how to analyze whether your purification process is successful, we can start to purify the protein now. First, the protein need be released from cell. There are several methods to disrupt the cell membrane. Sonication is a common method. Others include French press, enzymatic or chemical cleavage of the cells, and freeze-thawing. For larger-scale continuous disruption, high-pressure homogenization, or bead milling are widely used. After that step, the mixture is fractionated by centrifugation. Here, we need make some trials or dependent on previous experience to make sure the target protein enriched in which component of the fractions. The differential centrifugation yields a dense pellet of heavy material at the bottom of the centrifuge tube, and a lighter supernatant above. Then the supernatant is again centrifuged at a greater force to yield yet another pellet and supernatant. In the centrifugation process, the mixture yields several fractions of decreasing density, each still containing hundreds of different proteins, which are subsequently assayed for the further purification. Proteins could be purified according to their basic characteristics, such as solubility,
size, charge, and specific binding affinity. Usually, protein mixtures are subjected to a series of separations, each based on a different property to yield a pure protein. Most proteins are less soluble at high salt concentrations, an effect called salting out. The salt concentration at which a protein precipitates differs from one protein to another. Hence, salting out can be used to fractionate proteins. Salting out is also useful for concentrating dilute solutions of proteins, including active fractions obtained from other purification steps. Dialysis can be used to remove the salt in above step. Proteins can be separated from small molecules by dialysis through a semi-permeable membrane, such as a cellulose membrane with pores. Proteins have greater dimensions than the pore diameter and are retained inside the dialysis, whereas smaller molecules and ions traverse outside the bag through the pore. However, this process could not distinguish between proteins effectively. Chromatography is the more discriminating separations on the basis of size. The column consists of porous beads made of insoluble but highly hydrated polymers such as dextran or agarose or polyacrylamide. We applied sample on the top of a column. The small molecules can enter the pores of the beads, but large ones cannot. Thus, the small molecule goes both inside and between the beads, whereas large one goes only between the beads. Small molecules flow longer distance than the larger molecules. So, the large molecules flow more rapidly through this column and emerge first. Molecules that are of a size to occasionally enter a bead will flow from the column at an intermediate position, and small molecules, which take a longer, tortuous path, will exit last. Ion exchange chromatography. Proteins may have net positive or negative charge at different pH range. This is another basic rules for proteins separate. If a protein has a net positive charge, it will usually bind to a column of beads containing carboxylate groups, whereas a negatively charged protein will bind to a column of beads containing diethylaminoethyl group. Protein sample loads on the column. A positively charged protein binds to the beads, and other charged protein will flow through this column and emerge first. The positively charged protein, for example, can be eluted by increasing the concentration of sodium chloride or another salt in the eluting buffer, because sodium ions compete with positively charged groups on the protein for binding to the column. Proteins with less net positive charge released first, then the higher charge density proteins. There are lots of ion exchange chromatography. You need to choose suitable chromatography depends on the character of your interested protein. Affinity chromatography. Affinity chromatography is another powerful and generally applicable means of purifying proteins. This technique takes advantage of the high affinity of many proteins for specific chemical groups. For example, Ni-polystyrene resin is widely used for the purification of his tag protein. His protein has affinity for Ni-polystyrene. When passing a column containing Ni-polystyrene, his tagged protein attached to the modified resin, whereas most other proteins do not. Affinity chromatography is a powerful means of isolating transcription factors. A protein mixture is percolated through a column containing specific DNA sequences attached to a matrix. Proteins with a high affinity for the sequence will bind and be retained. After that, the transcription factor could be washed by high concentration salt solution. In conclusion, affinity chromatography isolates target protein in 3 steps. Firstly, attaching the chemical group which could affinity with target protein to the column. Secondly, loading the sample into the column, and let the target protein affinity with chemical group. Thirdly, eluting the target protein by high concentration salt solution or other method to decrease binding affinity. High pressure liquid chromatography. The resolving power of all of the column techniques can be improved substantially through the use of a technique called high pressure liquid chromatography. This techniques could enhance the ability of other columns discussed above.
The column materials themselves are much more finely divided and, as a consequence, there are more interaction sites and thus greater resolving power. When using HPLC, the samples load into the column and move through the stationary phase under the pressure. For different material have different affinity with stationary phase, the objects leave the column in different time. The detector obtains various peak signal and each peak represents a different kind of compound. After comparing analysis of these signals, we will know the material contained in the sample. The net result is high resolution as well as rapid separation. After all the purification steps, how could we know our purification scheme is effective? Apart from specific activity rises in each purification step, another method is using electrophoresis to display the target proteins at each step. Proteins can be separated largely on the basis of mass by electrophoresis in a polyacrylamide gel under denaturing conditions. SDS polyacrylamide gel electrophoresis is rapid, sensitive, and capable of a high degree of resolution. We can examine the efficacy of our purification scheme by analyzing a part of each fraction by SDS page. The initial fractions will display dozens to hundreds of proteins. As the purification progresses, the number of bands will diminish, and the prominence of one of the bands should increase. This band will correspond to the protein of interest. In case some protein may have similar weight with the target protein, we need to run isoelectric focusing first. Isoelectric focusing can be combined with SDS page to obtain very high resolution separations. Proteins can also be separated electrophoretically on the basis of their relative contents of acidic and basic residues. The isoelectric point of a protein is the pH at which its net charge is 0. Protein with similar weight are less possible have same pi, thus, using two-dimensional electrophoresis, proteins have been separated in the horizontal direction on the basis of isoelectric point and in the vertical direction on the basis of mass. Besides quality analysis of protein purification, we also need quantify the target protein at each step. If the target protein is an enzyme, we could determine the protein concentration by enzyme activity. On the other hand, if the target protein doesn't have the enzyme activity, we could semi-quantify the target protein through SDS page gel, which could analysis the percentage of the target protein in total sample. A good purification scheme takes into account both purification levels and yield. A high degree of purification and a poor yield leave little protein with which to experiment. A high yield with low purification leaves many contaminants in the fraction, and complicates the interpretation of experiments. Finally, mass spectrometry could determine the target protein mass more precisely. These methods are called matrix-assisted laser desorption ionization and electrospray spectrometry. Using this method, we could learn more about our target protein. We provide protein expression and purification services in our company. If you have any questions on protein, Baik, tadi sudah ditampilkan ya di video. Jadi sebetulnya untuk memisahkan protein, kalau tadi kasusnya adalah dari sel, berarti selnya ini berlaku juga sebetulnya untuk enzim ya, karena enzim adalah salah satu bentuk protein juga. Jadi sel itu harus dipecah dulu. Metode pemecahannya tadi ada beberapa ya, mulai dari sonifikasi, homogenizer, atau dipecah secara biasa gitu. Nah, kemudian baru nanti ada tahapan-tahapan untuk memekatkan si larutan proteinnya. Larutannya protein dipekatkan, kemudian nanti dipisahkan dengan kromatografi, kemudian kromatografinya kan juga tadi ada bertahap ya, ada yang berdasarkan ukuran, kemudian ada yang berdasarkan afinitas, kemudian ada yang berdasarkan pemisahan lebih lanjut ya, menggunakan HPLC, dan bahkan menggunakan MALDI. Jadi untuk lebih
melihat komponen protein, maksudnya adalah untuk lebih memurnikan protein menjadi jenis protein yang lebih spesifik. Ya, tadi pengendapan tadi sudah ada di video juga. Jadi ditambahkan zat yang dapat mengendapkan si protein, atau istilah tadi ya prosesnya adalah salting out ya. Ini contohnya adalah bisa ditambahkan asam ataupun zat-zat lain, sehingga proteinnya menjadi garam yang tidak larut. Kemudian ada juga pengendapan yang dilakukan dengan menambahkan garam sehingga kelarutan si protein itu menjadi turun. Kalau kelarutan protein turun ya berarti kan dia akan mengendap. Oke. Kemudian isolasinya tadi sudah ada di videonya juga ya. Jadi setelah sel itu dipecah, kemudian komponen protein itu dipekatkan dengan pengendapan, maka proses berikutnya adalah proses isolasi. Jadi pertama proteinnya ini dipisahkan dari senyawa-senyawa lain yang berat molekulnya rendah. Tadi pakai alat dialisis, kemudian pemisahan berdasarkan ukuran. Tadi pakai gel filtration ya, tadi ada di video tadi. Kemudian dilanjutkan atau bisa juga dengan menggunakan elektroforesis dan kromatografi penukar ion karena berdasarkan perbedaan muatan. Oke. Kemudian berdasarkan kelarutan dan sifat asam basanya, ini protein yang sudah didapatkan itu bisa difraksinasi lagi. Fraksinasi lagi berarti Anda memisah-misah lagi protein menjadi protein yang lebih spesifik. Contohnya adalah dengan tadi ada presipitasi isoelektrik, dengan salting out juga bisa sebetulnya dengan menurunkan konstanta dielektriknya, jadi kemampuan dia dalam terionisasi itu diatur dengan menggunakan etanol. Kemudian kalau ada pengotor protein yang tidak dibutuhkan, ini bisa dilakukan proses denaturasi ya, dipanaskan tapi pemanasan secara selektif sehingga protein yang tidak diinginkan itu akan terpisah, dan tentunya untuk pemurnian ya pakai kromatografi dan elektroforesis. Oke, ini sekilas terkait protein. Nah, sekarang kita masuk ke enzim, spesifik ke enzim. Jadi sebetulnya enzim adalah suatu protein yang fungsinya adalah sebagai katalis. Katalis yang digunakan untuk mempercepat reaksi yang ada di dalam metabolisme mikroba. Sehingga enzim ini disebut juga protein yang memiliki aktivitas katalitik. Nah, apa saja yang bisa menghasilkan enzim? Sebetulnya enzim ini dihasilkan oleh hampir seluruh makhluk hidup ya, mau mikroorganisme, mau hewan, mau tumbuhan, dan dia merupakan unit fungsional. Unit fungsional ini adalah ya sesuatu yang menjalankan fungsi di dalam metabolisme si selnya. Nah, di dalam sel mikroba, jadi yang hanya satu sel, itu sudah terdapat berbagai jenis enzim yang fungsinya beda-beda. Tiap enzim, selain fungsinya beda-beda, dia juga akan bekerja dengan urutan yang sudah tertentu atau teratur. Akan mengkatalisis rangkaian reaksi secara sekuensial ya, secara teratur. Kemudian dia akan menjalankan secara keseluruhan, ini akan memastikan metabolisme selnya itu berjalan. Nah, karena enzim ini termasuk protein, maka ciri-ciri enzim itu juga akan mirip dengan ciri-ciri protein yang sudah disebutkan di slide-slide sebelumnya ya. Nah, kemudian penamaannya. Jadi sebelum ada penamaan secara sistematik, enzim itu dikasih namanya secara trivial. Trivial itu apa sih? Ngasal gitu ya. Pokoknya ya tidak ada aturan bakunya atau ya tergantung yang menemukan enzim itu mau ngasih nama apa. Atau yang kita sebutnya yang non-sistematik. Nah,
awalnya dilakukan seperti itu, tapi semakin lama, semakin ditemukannya, semakin banyak ditemukannya enzim, maka akan sangat kacau kalau penamaannya hanya secara trivial. Jadi mulai dilakukan penamaan secara sistematik. Bagaimana penamaan trivial ini secara umum adalah dengan menambahkan istilah ase di dalam terhadap si substrat. Jadi kayak kita tahu ya, ada selulase, kemudian ada urease, arginase. Jadi dia mengkatalisis reaksi perombakan si, kalau selulase ya selulosa gitu ya. Kalau urease ya urea. Jadi dengan tambahan ase ini kita bisa tahu dia bekerja, enzim ini bekerja untuk substrat apa. Oke, kemudian ada juga tapi nama yang tidak mengindikasikan substratnya apa. Contohnya pepsin atau tripsin atau katalase. Jadi kita tidak tahu ini substratnya apa. Dia mengubah apa. Nah, karena tidak ada aturan yang jelas ya, jadi penamaan secara umum ini dari penamaan nama enzim yang trivial ini kita tidak bisa tahu sebetulnya informasi kimiawinya itu bagaimana. Reaksinya apa, bahannya apa gitu ya. Yang diubah oleh si enzim itu apa, sehingga dilakukan tata nama secara sistematik. Ini nanti silahkan dibaca saja ya, pepsin itu mengkatalisis apa, tripsin itu mengkatalisis apa, katalisis apa. Nah, kemudian kalau penamaan secara sistematik ini dilakukan oleh CIUB ini ya, ini didasarkan pada jenis atau tipe reaksi yang dikatalisis. Nah, jenis reaksinya itu diklasifikasikan menjadi 6 kelas utama, terus nanti ada yang namanya subkelas. Nah, apa saja 6 kelas utama ini? Ini adalah reaksi utamanya. Jadi ada oksidoreduktase. Jadi ini adalah reaksi yang dikatalisis, enzim ini mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi. Makanya dia masuk ke golongan enzim oksidoreduktase. Kalau reaksi yang dikatalisis ini adalah reaksi pemindahan gugus fungsi dari satu molekul ke molekul lain, atau kita sebutnya dari molekul donor ke molekul aseptor, gugus fungsinya berpindah, ini adalah enzim transferase, mentransfer. Oke, kemudian kalau reaksi yang dikatalisis itu adalah reaksi hidrolisis, reaksi dengan air, maka reaksinya adalah menjadi, enzimnya adalah menjadi enzim golongan hidrolase. Lalu ada juga enzim golongan liase. Kalau liase ini adalah dia memecah suatu ikatan, tapi caranya bukan direaksikan dengan air atau bukan melalui reaksi oksidasi reduksi. Reaksi oksidasi reduksi Anda tahu ya, reaksi pelepasan dan pengikatan elektron. Jadi ada elektron yang dipertukarkan. Kalau transferase yang dipertukarkan gugus fungsi, gitu ya. Nah, kalau dia bisa mecah tanpa melakukan hidrolisis maupun oksidasi reduksi, maka enzimnya masuk ke golongan liase. Lalu kalau fungsi enzimnya itu adalah melakukan isomerasi, jadi jumlah atom C-nya itu tetap dari si substrat, tapi dipindah-pindah letaknya ya, itu adalah reaksi isomerasi. Nah, makanya si enzim masuk ke golongan isomerase. Lalu yang terakhir adalah golongan enzim ligase. Ligase ini adalah yang bekerja untuk pembentukan ikatan akibat konversi dari ATP ya. Jadi ada senyawa itu dia punya ATP, dia dilepas. Nah, berarti kan ada energi yang berubah ya. Ada ATP yang dilepas, ada energi yang berubah, sehingga ada dua senyawa ini yang bergabung atau terkondensasi. Ini adalah masuk ke enzim ligase atau menempelkan dua senyawa gitu ya. Secara kasarnya seperti itu. Nah, sekarang contohnya
Secara umum ada enzim namanya histidin dekarboksilase. Kalau secara sistematik, ini kan berarti ada reaksinya ya. Jadi ada histidin, kemudian dengan enzim itu ikatan C dengan C di sini dipecah, kemudian ternyata histidinnya berubah menjadi histamin. Ya. Jadi dia memecah, tapi dia tidak melakukan perubahan tadi ya, tidak melalui reaksi oksidasi maupun tidak melalui reaksi hidrolisis. Jadi sebetulnya adalah liase. Nah, lalu yang dipecah adalah gugus karboksil. C dengan C karboksil, gitu ya. Makanya menjadi histidin karboksilase. Nah, ada namanya 4-1-1-2-2. Jadi ini menunjukkan kelas, lalu subkelas dan sub-subkelasnya lagi. Nah, seperti ini. Jadi liase kelasnya ada 6. Ada karbon-karbon, karbon oksigen, karbon nitrogen, dan sebagainya. Nanti karbon-karbon itu adalah 4.1. Nanti ada yang dipecahnya adalah karbon dengan karboksil, itu menjadi karboksilase. Nah, terus kalau itu adalah 4-1-1. Nah, kemudian reaksinya kan macam-macam ya. Kalau substratnya adalah ikatan C karboksilat dalam histidin menjadi histidin karboksilase, itu masuk ke urutan 22. Jadi berarti sudah ada angka 4111 sampai 21 sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat di mana, kalian silakan lihat di buku biokimia atau buku yang membahas enzim. Ini ada klasifikasi atau tata nama enzim yang secara sistematik yang lengkap. Nah, ini contoh nama lengkap dengan nama pendek gitu ya. Jadi urease ini adalah enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Secara umum namanya hanya dinamai urease. Tapi secara sistematik enzim ini merupakan enzim hidrolase. Ya, jadi masuk kelas 3. Kemudian nanti Anda lihat lagi, hidrolase itu ada subkelasnya. Subkelasnya ada sub-subkelas lagi. Dan sebagainya. Jadi ini terkait penamaan enzim. Oke. Sekarang sebagai protein, enzim ini merupakan protein yang bentuknya globular. Anda masih ingat ya, globular itu adalah yang punya bentuk seperti bola, melengkung-lengkung gitu ya, terus terkait satu dengan yang lain sehingga membentuk seperti bola, sehingga namanya adalah protein globular. Karena protein ini adalah makromolekul, ukuran enzimnya itu bervariasi, berat molekulnya itu bisa dari 15.000 sampai lebih dari 1 juta. Ada yang hanya terdiri dari polipeptida saja, kemudian hanya terdiri dari residu asam amino dan tidak mengandung gugus kimia lain, misalnya adalah diribonuklease pankreas. Nah, sehingga karena enzim itu adalah protein, protein itu punya struktur, kemudian dia merupakan protein globular ya, sehingga aktivitas katalitik dari si enzim, kemampuan untuk mengkatalisis dari si enzim itu akan sangat bergantung pada strukturnya, pada integritas strukturnya. Kalau ada sesuatu yang mengganggu integritas strukturnya, maka aktivitas katalitik dari si enzim ini akan sangat jauh berkurang. Nah, kalau dibandingkan dengan substrat, kira-kira ukurannya begini. Substrat akan jauh lebih kecil daripada enzim, karena enzim tadi ya struktur ukurannya itu akan besar. Berat molekulnya adalah cukup tinggi. Nah, sekarang apa maksud aktivitas katalitik enzim itu bergantung pada integritas strukturnya? Misalnya, dalam molekul enzim tadi, satu atau beberapa ikatan peptida itu putus,
Ya, putusnya kenapa? Misalnya dia kena asam atau kena enzim lain yang bisa memutus ikatan peptida, enzim trisin gitu ya. Maka aktivitas hilang, turun atau hilang. Terus karena enzim ini merupakan protein globular berlipat-lipat gitu ya. Nah, lipatannya kan sudah tertentu ya. Satu jenis enzim itu dia akan punya struktur tertentu. Globularnya tertentu, lipatan-lipatannya akan tertentu. Sehingga nanti kalau lipatan dari rantai polipeptida yang sudah tertentu ini terganggu, misalnya karena terlalu panas, dipanaskan, pengaruh temperatur, atau pengaruh pH, sehingga nanti dia berubah struktur lipatannya. Maka ini akan juga menghilangkan aktivitas enzim. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, nah ini adalah mekanisme umum dari enzim. Jadi sama seperti katalis ya. Jadi sebetulnya enzim sebagai biokatalis itu kenapa bisa mempercepat suatu reaksi? Ini karena dia bisa mencari jalan lain agar reaksinya itu bisa berjalan lebih cepat. Mencari jalan lain ini artinya ada yang namanya kondisi transisi ya. Ada yang masih ingat apa itu kondisi transisi? Pernah melihat kurva seperti ini kan ya? Kalau pas kalian belajar teknik reaksi kimia gitu atau kinetika, atau belum pernah melihat kurva ini? Pak. Pernah ya? Ya, jadi kondisi transisi adalah kondisi yang harus dicapai oleh dua molekul sehingga dia bisa bereaksi. Ya, jadi kondisi yang menghasilkan dua molekul itu untuk ketemu lalu bereaksi. Nah, untuk mencapai kondisi transisi ini butuh energi. Ya, butuh energi sehingga energi yang dibutuhkan ini adalah yang namanya energi apa? Masih ingat nggak? Energi yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi transisi adalah Energi aktivasi. energi aktivasi, betul. Ya, jadi energi minimal yang diperlukan agar tercapainya kondisi transisi ini, agar reaksinya bisa jalan. Nah, kalau tanpa adanya katalis atau tanpa adanya enzim, mungkin jalurnya akan sangat ribet gitu ya, energi aktivasinya akan sangat tinggi. Nah, dengan adanya katalis, enzim, maka energi aktivasinya akan turun. Turunnya cukup signifikan. Ya, atau secara fenomena ya, enzim ini atau katalis secara umumnya sebetulnya dia akan mencarikan jalur yang baru agar dua molekul itu bisa bereaksi. Nah, akan tetapi enzim tidak akan mengubah kondisi dari energi awal dan energi akhir. Atau dengan kata lain, enzim sebagaimana katalis biasa, dia hanya mempengaruhi kinetika reaksi. Dia hanya mempercepat reaksi, tapi tidak mempengaruhi termodinamika reaksi. Kondisi awal dan kondisi akhirnya akan tetap sama. Ya. Sehingga enzim sebagai biokatalis itu tidak akan menyebabkan perubahan konstanta kesetimbangan. Apa itu konstanta kesetimbangan? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa itu konstanta kesetimbangan? Bagaimana cara menghitung konstanta kesetimbangan? Ayo, sudah lupa? Bisa dengan membandingkan jumlah produk yang dibentuk dengan konsentrasi produk yang dibentuk dengan konsentrasi reaktan, Pak.
Ya, betul. Jadi saat kesetimbangan, hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaktan, itulah konstanta kesetimbangan. Ya, jadi ada atau tidak ada katalis, atau ada atau tidak ada enzim, konstanta kesetimbangannya itu sama. Konstanta kesetimbangannya sama artinya apa? Ya, di akhir produk dan reaktan rasionya sama. Hanya dengan adanya enzim, kalau kalau tanpa adanya enzim itu reaksinya butuh waktu mungkin bertahun-tahun gitu ya sampai terjadi kondisi kesetimbangan. Dengan adanya enzim mungkin menjadi 1 jam atau 1 hari gitu ya. Tapi nilai akhirnya tidak berubah. Itulah kenapa disebutnya enzim itu tidak mempengaruhi sifat termodinamika. Jadi hanya waktunya saja yang dipercepat. Enzim mempengaruhi laju konversi dari substrat menjadi produk. Enzim ini merupakan katalis yang cukup efisien, butuhnya itu sedikit ya, rasio kebutuhan enzim terhadap substrat itu jauh lebih sedikit, bisa meningkatkan laju reaksi dengan sangat cepat, dan sifatnya adalah spesifik. Dia pilih-pilih, dia hanya mau substratnya satu jenis saja. Pada umumnya seperti itu ya. Jadi dia spesifik, memiliki derajat kekhususan yang tinggi terhadap substrat. Nah sekarang, pembagian molekul enzim itu bisa dilihat satu adalah dari strukturnya. Ya, dari strukturnya ada yang namanya holoenzim ya. Jadi holoenzim ini adalah enzim yang aktif sebagai katalis. Ini terdiri atas bagian protein dan bagian kofaktor yang berikatan secara kovalen atau non-kovalen. Jadi ada ikatannya. Nah, kalau ada dua-duanya, maka dia akan bersifat aktif sebagai katalis. Nah, proteinnya itu disebut dengan apoenzim. Ya. Kofaktor ya. Kofaktor ini adalah ion anorganik atau senyawa organik. Ya. Jadi enzim itu adalah terdiri atas bagian protein dan bagian non-protein. Bagian proteinnya disebut apoenzim, kemudian bagian non-proteinnya disebut kofaktor. Harus ada dua-duanya, baru dia berfungsi aktif sebagai katalis. Nah ini kemudahan disosiasinya akan bervariasi tergantung enzimnya. Nah, kofaktor anorganik ini biasa disebut dengan kofaktor saja ya. Ini macam-macam. Umumnya adalah logam. Ya. Ini komponen-komponen ion logam yang umum menjadi kofaktor enzim ya. Kemudian kalau kofaktor organik ini sering juga disebut dengan koenzim. Jadi ada kofaktor yang biasa disebut dengan kofaktor itu adalah yang logamnya yang anorganik, kemudian yang organiknya adalah koenzim. Ya, contohnya juga macam-macam. Nah, inilah kenapa ketika kita menumbuhkan mikroba ya, masih ingat perkuliahan yang sebelumnya, kita perlu menambahkan ion logam maupun vitamin maupun zat-zat tambahan sebagai trace elemen ya, atau mikronutrien, karena ini nanti akan dibutuhkan untuk membentuk enzim. Dibutuhkan untuk kofaktornya si enzim. Nah, jenis-jenis kofaktor dari jenis enzim yang berbeda itu akan berbeda ya. Ini Anda bisa lihat tergantung jenis enzimnya, kofaktornya apa. Ini adalah kofaktor utama yang diketahui untuk jenis enzim tertentu. Nah, apa fungsi kofaktor? Pertama, ini adalah
mengubah struktur 3 dimensi dari si apoenzim tadi, sehingga bentuknya menjadi aktif sebagai katalis. Oke, kemudian dia juga akan mengubah struktur 3 dimensi dari si substrat. Sehingga nanti si substrat ini akan punya interaksi yang aktif antara enzim dengan substrat. Kemudian fungsi kofaktor yang lain ini adalah untuk menstabilkan konformasi. Konformasi itu adalah bentuk 3 dimensi dari protein enzim. Agar stabil. Biar bentuknya tetap seperti itu gitu ya. Menjaga agar bentuknya tetap seperti itu sehingga dia tetap aktif. Karena tadi ya, begitu terjadi perubahan konformasi, bentuknya berubah, aktivitas akan turun atau bahkan hilang. Nah, peran kofaktor yang lain ini adalah untuk sebagai molekul pembawa atau karier. Karier apa? Dia mentransferkan gugus kimia tertentu. Ya, yang berfungsi sebagai pemindah-pindah gugus kimia ini adalah si kofaktor. Nah, ini contohnya kalau enzim transaminase dia akan mentransferkan gugus amina pada suatu reaksi, ini butuh koenzim namanya piridoksal fosfat. Reaksinya bisa dilihat ya. Nah, secara umum reaksi transfer gugus aminanya bisa berlangsung dalam 2 tahap. Seperti yang ada di gambar. Nah, contoh-contoh lain Anda bisa lihat sendiri. Nah, kemudian pembagian molekul enzim bisa juga dilihat dari fungsi katalitiknya. Ya, jadi ada namanya bagian pelaksana reaksi katalitik, ada namanya sisi aktif dan pusat aktif, ada efektor, ada koenzim. Ya, jadi dilihat dari tempat lokasinya. Nah, secara umum tempat berlangsung ketemunya si enzim dengan substrat dan tempat berlangsung reaksi adalah pada sisi aktif. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Semoga masih didengarkan ya. Nah, enzim ini kemampuannya sering dinyatakan sebagai aktivitas enzim. Ya, jadi penentuan aktivitas enzim ini biasanya digunakan untuk menentukan aktivitas enzim biasanya menggunakan aktivitas molekuler, ya, unit aktivitas atau angka perputaran atau turnover number. Turnover number ini lebih ke berapa kali atau seberapa sering si enzim ini bisa digunakan kembali. Ya. Kalau dalam aktivitas molekuler, aktivitas enzim ini dinyatakan sebagai jumlah mol substrat yang bisa bereaksi per mol enzim per waktu. Ya, berapa banyak mol substrat yang bisa bereaksi dengan 1 mol enzim per waktu. Biasanya Anda bisa lihat nanti ya di standard method ini dalam menit atau dalam detik. Biasanya dalam menit atau detik. Nah, ini contohnya reaksinya adalah CO2 dengan H2O dengan enzim karbonik anhidrase menjadi H2CO3. Oke, hasil pengujian nanti kita akan bahas pada saat kinetik ya. 1 mg enzim itu menghasilkan lajunya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 3 mol CO2 yang bereaksi per menit. Nah, sehingga Anda bisa tentukan berapa aktivitas molekuler dari si enzim tadi. Anda ubah dulu ya, 1 mikrogram enzim itu berapa mol, nanti untuk setiap mol berapa mol CO2 yang bereaksi per menit. Oke. Aktivitas molekuler ini bisa dinyatakan sebagai unit aktivitas dan aktivitas spesifik.
Kalau unit aktivitas ini adalah satu unit aktivitas, ini adalah dibalik ya, jumlah enzim yang mengkatalisis 1 mikromol substrat per menit pada temperatur dan pH optimum dari si enzim. Ini balik, kalau tadi aktivitas molekuler itu adalah jumlah mol substrat per mol enzim per waktu, ini jumlah mol enzim per mol substrat per waktu. Tapi ini adalah per mikromol substrat. Kalau aktivitas spesifik, tinggal unit aktivitas tadi dibagi per miligram protein. Ya, karena dia sebagai protein, miligram proteinnya ditentukan dari mana? Tadi, dari cara-cara pemisahan pemurnian protein, kemudian nanti bisa ditentukan jumlah proteinnya berapa. Oke. Secara umum, penentuan aktivitas itu dilakukan harus pada pH dan temperatur optimum ya. Kemudian konsentrasi substrat dan konsentrasi kofaktor itu dilakukan secara berlebih, sehingga reaksinya itu adalah order 0 terhadap substrat. Jadi tidak dipengaruhi oleh substrat. Anda hanya menghitung kecepatan laju reaksi enzimatik. Kemudian pada konsentrasi substrat berlebih, laju reaksinya itu tidak bergantung pada konsentrasi substrat, laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi enzim, sehingga faktor pembatasnya adalah konsentrasi enzim. Ya, kenapa harus dibuat order 0 terhadap substrat? Agar pembatasnya adalah konsentrasi enzim. Sehingga nanti Anda tinggal memvariasikan konsentrasi enzim, tinggal dibaca lajunya berapa. Nah, untuk menentukan aktivitas, yang perlu Anda perhatikan adalah satu, reaksinya ya. Anda harus tahu mekanisme reaksinya, kebutuhan kofaktornya seperti apa, ketergantungan enzim pada substrat dan kofaktor seperti apa, pH dan temperatur optimumnya bagaimana, berapa gitu ya, dan cara menganalisis reaksi. Karena Anda perlu tahu, Anda punya reaktan apa, produk apa, berarti Anda harus bisa melihat. Kan untuk menentukan laju, itu kan Anda bisa lihat dari perubahan substrat per waktu atau perubahan produk per waktu. Nah, ini harus dianalisis. Oke, dari sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, rasanya saya cukupkan dulu sampai sekian. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya, hari Senin. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.